Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulan Kurnia Nugraheni dengan NIM 4111419055. Di sini saya akan menyelesaikan contoh kasus dengan menggunakan forward chaining dan backward chaining. Pertama, terlebih dahulu, apa itu sistem pakar? Sistem pakar merupakan salah satu cabang artificial intelligence atau AI yang merancang sebuah komputer untuk dapat menirukan seorang ahli pakar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Secara singkatnya, sistem pakar dapat disebut sebagai sistem yang berisi pengetahuan dari pakar. Kemudian, apa itu forward chaining? Metode forward chaining atau penalaran maju. Metode ini berbasis data driven, dimulai dari fakta berupa data dan aturan atau rule yang telah diketahui dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Kemudian, apa itu backward chaining? Backward chaining atau penalaran mundur. Metode ini berbasis goal-driven yang memulai penalarannya dari kesimpulan dengan mencari sekumpulan hipotesa-hipotesa menuju fakta yang mendukung sekumpulan hipotesa-hipotesa tersebut. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Kita punyai fakta yang diketahui yaitu hilangnya indera perasa dari penciuman, kemudian demam, dan sesak nafas. Goalnya menderita COVID-19. Variabel yang digunakan ada A. Hilangnya indera perasa dan penciuman, B. Batuk, C. Sesak nafas, D. Demam, E. Tidak enak badan, F. Sakit tenggorokan, G. Sakit kepala, H. Flu, I. Nyeri dada, J. Mulut kering atau sariawan, K. Mata merah atau iritasi, L. Kesulitan bicara dan bergerak, M. Menderita COVID-19. Di sini kita punya rules. Yang pertama, if hilangnya indera penciuman dan perasa dan flu. Rule yang kedua, if batuk dan sakit tenggorokan. Rule yang ketiga, if nyeri dada dan kesulitan berbicara dan bergerak. Kemudian rule yang keempat, if flu and demam dan tidak enak badan. Rule yang kelima, if mata merah atau iritasi dan sakit kepala. Rule yang keenam, if mulut kering atau sariawan dan sakit tenggorokan. Kemudian rule yang terakhir, rule ketujuh, if sesak nafas and hilangnya indera penciuman dan perasa, and tidak enak badan dan COVID-19. Pertama, kita akan melakukan penyelesaian contoh kasus menggunakan forward chaining. Kita ketahui faktanya, hilangnya indera perasa dan penciuman, demam, serta sesak nafas. Goalnya itu menderita COVID-19. Fakta dan goal yang telah diketahui akan diselesaikan menggunakan metode forward chaining. Yang pertama, kita akan menggunakan metode iterasi terlebih dahulu. Tujuannya, kita akan mencari tahu apakah itu COVID-19 atau bukan. Karena metode forward chaining itu penalaran maju, maka akan kita mulai dari data yang sudah kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada hilangnya indera penciuman dan perasa. Hilangnya indera penciuman dan perasa ini bernilai benar karena dari fakta awal telah diketahui bahwa hilangnya indera penciuman dan perasa itu bernilai benar. Maka konklusinya flu juga bernilai benar. Dan kita masukkan flu pada fakta baru. Jadi, rule 1 ini sudah bernilai benar dan terpenuhi. Selanjutnya, dari flu ini,
kita cari flu yang berada pada if. Flu, yaitu pada rule keempat. If flu and demam, then tidak enak badan. Flu bernilai benar karena dari fakta baru yang telah diperoleh. Demam bernilai benar karena dari fakta yang sudah kita ketahui. Maka konklusinya tidak enak badan juga bernilai benar. Dan kemudian kita masukkan ke fakta baru. Nah, kemudian dari konklusi tidak enak badan ini, kita cari tidak enak badan pada if, yaitu pada rule ke-7. If sesak nafas and hilangnya indera penciuman dan perasa and tidak enak badan, then COVID-19. Sesak nafas, kemudian hilangnya indera penciuman dan perasa, bernilai benar karena dari fakta yang telah diketahui. Tidak enak badan juga bernilai benar karena dari fakta baru yang diperoleh. Jadi, ketiganya bernilai benar, maka konklusinya pun juga bernilai benar. Jadi, fakta barunya COVID-19 bernilai benar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 dari hipotesis itu bernilai benar dengan fakta yang kita punya dari R1, R4, dan R7. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan pohon fakta. Dengan dipunyai goal dan fakta pada contoh kasus, pada fakta tersebut diketahui hilangnya indera penciuman, demam, dan sesak nafas. Dari hilangnya indera penciuman dan perasa, serta demam, terdapat flu. Kita peroleh flu, kemudian dari flu dan demam, kita dapat tidak enak badan. Kemudian kita peroleh adanya sesak nafas, kita peroleh tidak enak badan. Maka kita peroleh COVID-19. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan menyelesaikan contoh kasus dengan menggunakan backward chaining. Yang pertama, kita akan menggunakan metode iterasi terlebih dahulu. Backward chaining, kita mulai dengan goal yang kemudian didapatkan fakta pendukungnya. Kita ketahui faktanya itu hilangnya indera penciuman dan perasa, demam, serta sesak nafas. Pertama, kita mulai dari COVID-19 yang terletak pada rules ke-7. If sesak nafas and hilangnya indera penciuman dan perasa and tidak enak badan dan COVID-19. Sesak nafas sudah bernilai benar dari fakta awal yang diketahui. Hilangnya indera penciuman dan perasa juga sudah bernilai benar karena sudah diketahui dari fakta awal. Kemudian tidak enak badan juga bernilai benar karena dari fakta baru yang diperoleh. Kemudian kita cari tidak enak badan yang terletak pada den, yaitu pada rule keempat. If flu and demam, then tidak enak badan. Di sini, flu belum terbukti kebenarannya, maka
maka kita cari terlebih dahulu flu pada then, yaitu pada rules pertama, if hilangnya indera penciuman dan perasa, then flu. Maka hilangnya indera penciuman dan perasa bernilai benar karena sudah diketahui dari fakta awal. Maka kita peroleh konklusinya flu bernilai benar. Kemudian kita masukkan flu pada fakta baru. Maka pada rule pertama sudah bernilai benar dan terpenuhi. Kemudian pada rule keempat, flu bernilai benar karena dari fakta baru yang diperoleh. Pada rule keempat, flu bernilai benar karena diperoleh dari fakta baru. Kemudian demam bernilai benar karena diperoleh dari fakta awal. Maka konklusinya tidak enak badan bernilai benar. Dan kemudian kita masukkan pada fakta baru. Jadi pada rule keempat sudah bernilai benar dan terpenuhi. Kemudian kita kembali lagi ke rule yang ketujuh. If sesak nafas, and hilangnya indera penciuman dan perasa, and tidak enak badan dan COVID. If sesak nafas sudah bernilai benar karena sudah diketahui pada fakta awal, kemudian hilangnya indera penciuman dan perasa bernilai benar karena sudah diketahui pada fakta awal, kemudian tidak enak badan juga bernilai benar karena kita peroleh dari fakta baru, maka konklusinya COVID-19 bernilai benar. Jadi rules yang ketujuh sudah bernilai benar dan terpenuhi. Jadi dapat kita simpulkan hipotesis-hipotesis tersebut terbukti dengan kesimpulan yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Yang berikutnya kita akan menyelesaikan dengan menggunakan pohon fakta. Yang pertama, kita backward chaining itu dimulai dengan goal yang kemudian didapatkan fakta-fakta pendukungnya. Nah, goalnya itu COVID-19. Dari COVID-19 ini, kita peroleh tidak enak badan. Jadi tidak enak badan ini diperoleh sesak nafas dan flu. Kemudian dari flu ini diperoleh demam dan hilangnya indera penciuman dan perasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode forward chaining dan backward chaining mempunyai hasil yang sama dengan fakta awal dan diperoleh konklusinya COVID-19. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.